Bung Rocky, kita sekarang lanjut ngobrolin lagi tetap juga dengan masalah-masalah politik ya. Kemarin ada Kapolri, mantan-mantan Kapolri, 7 orang mantan Kapolri datang ke Mabes Polri dan memberikan dukungan kepada Pak Listio Sigit untuk melakukan perbaikan-perbaikan di lingkungan Polri. Terus kemudian juga soal koalisi rame, terus soal yang trending topik itu dalam dua hari kemarin itu satu soal kudeta terhadap Ibu Megawati dan juga soal Pras Soekarno yang tamat. Tapi sebelum kita membahas itu, saya akan mengajak Anda untuk membahas ini. Ini saya kira sangat penting karena berkaitan dengan kepentingan publik, yakni berkaitan obat-obatan Bung Rocky yang kemarin gagal ginjal yang disebut dalam sirup itu ya. Sekarang BWOM itu digugat oleh semacam kelompok konsumen gitu, karena menurut mereka ini BWOM harus bertanggung jawab sebab ternyata selama ini obat-obat yang masuk itu izin edarnya itu bukan berdasarkan pengujian tapi lebih pada hasil registrasinya gitu. Ya, ini soal yang di dalam sosiologi kesehatan disebut sebagai ignorance itu. Jadi ketidakpahaman rakyat justru dimanfaatkan oleh farmasi itu. Kan rakyat nggak paham rumus-rumus kimia itu tuh dan asal-usul obat dari mana. Karena orang sakit itu nggak mungkin diajak diskusi, dia segera ingin dapat obat. Itu yang disebut ignorance, kekurang pahaman rakyat itu menjadi sumber sebetulnya dari operasi para pabrik kimia ini, farmasi sebetulnya. Nah, karena itu maka BPOM mandatnya adalah lindungi ignorantio dari rakyat, ignorance dari rakyat ini kan begitu kan desainnya supaya tidak dicelakakan oleh farmasi itu. Bagaimanapun farmasi itu adalah persaingan bisnis di antara para pemasok kimia utama tuh. Jadi itu yang harusnya digugat lebih awal gitu atau dipersoalkan lebih awal. BPOM kita itu bukan sekedar agen dari farmasi, justru dia adalah pelindung rakyat. Jadi filosofi itu yang mesti dipahami dulu. Nah, kalau ada kasus macam ini, nah reaksi pertama dia mesti tahu bahwa dia gagal. Dan kalaupun dia mengakui dia gagal, ya konsekuensi apa kan? Jadi hal-hal semacam ini pertanggungjawaban dari BPOM itu yang kita perlukan sebetulnya. Kalau Menteri Kesehatan udah bicara di awal bahwa ini memang ada kasus, itu karena kayak kebijakan aja kan. Ini kan Menteri Kesehatan nggak punya akses pada perusahaan farmasi, itu lain lagi tuh. Jadi hal semacam ini yang kita anggap betul ada semacam class action untuk mengatakan bahwa kami konsumen yang harusnya dilindungi dan diberi pengetahuan lebih awal kok nggak kami peroleh gitu. Padahal mandat BPOM adalah melindungi konsumen, terutama rakyat yang potensial sakit kan. Jadi dasar berpikir etika itu, etika dalam kebijakan publik itu yang kurang dipahami oleh BPOM. Nah, jadi saya kira tepatlah langkah ini ya mendorong publik untuk melakukan gugatan class action semacam ini. Dan saya kira banyak sekali kebijakan-kebijakan yang harusnya dilakukan semacam itu, dan dengan begitu pemerintah yang merasa bahwa dia diawasi oleh rakyatnya. Kan kita nggak berharap lagi ini sekarang ada lembaga legislatif yang sudah nggak berperan, yang harusnya kan itu diambil oleh perannya oleh mereka kan. Itu mestinya. Ini yang saya sering anggap kok nggak ada affirmative action dari, mestinya Komnas HAM itu duluan bereaksi tuh. Karena kesehatan itu adalah hak asasi manusia, kesehatan adalah hak asasi manusia itu yang mesti dipahami. Nah, itu kebijakan yang menghalangi akses terhadap perlindungan hak asasi, mestinya langsung diaudit oleh Komnas HAM itu. Jadi kita mesti perluas ini, ada soal hukum, ada soal etika, tapi ada soal institusi negara yang harusnya bekerja langsung melindungi hak asasi manusia. Jadi ini ya kita ramaikan aja ini supaya ada pembelajaran bahwa semua lembaga yang ditugaskan konstitusi atau oleh regulasi untuk menjaga harkat, martabat dan masa depan rakyat itu mesti juga diawasi oleh hak asasi manusia. Jangan sampai Komnas HAM ini hanya nunggu kasus yang seolah-olah politis, bukan. Itu semua kasus yang melibatkan hak dari warga negara yang di dalamnya dibina atau dipelihara melalui prinsip human rights itu harus diawasi oleh Komnas HAM. Jadi aktiflah Komnas HAM untuk memantau kasus semacam ini, bukan sekedar kasus kriminal atau kasus yang macam-macam.
Karena kalau kita definisikan, negara lalai melindungi warga negara. Jadi ada act of omission, pembiaran itu wilayah penelitian atau pengawasan dari Komnas HAM. Ya, dan ini mengakibatkan kematian ratusan balita. Itu kan yang jadi serius kan? Ya betul, dan itu dicatat di dunia sebagai orang berpikir kok semuanya itu ya kasusnya kan. Deteksi awalnya apa gitu. Dan sampai sekarang kan nggak ada keterangan yang betul-betul membuat kita paham bahwa mereka betul-betul merasakan salah kebijakan, salah SOP misalnya BPOM itu kan, ya mesti diterangkan dengan bersama-sama, bukan sekedar BPOM, ada Menteri Kesehatan mesti duduk di situ, ada Komnas HAM yang mesti kasih tahu. Jadi bukan soal teknis obat-obatan doang, ini soal wilayah kebijakan publik yang gagal diawasi oleh lembaga-lembaga yang ditugaskan itu. Demikian juga DPR, dia mesti bereaksi juga. Ini ada komisi di DPR yang ya ibu dan anak, perempuan terutama itu kan ini satu paket untuk kita bicara secara radikal yang kita sebut sebagai etika para pejabat publik akhirnya. Oke, tadi itu semacam apa ya, introduction, tapi introduksinya sudah sangat berat ya, ini karena jauh lebih serius. Mari kita masuk ke main course-nya gitu, dan main course-nya juga nggak kalah berat. Coba bayangkan di Indonesia ya, kita ngomongin politik, main course-nya aja itu soal kebijakan publik yang acak-adut dan mengakibatkan lebih dari 100 balita meninggal dunia. Itu saya nggak ngerti lagi gitu, kita membayangkan negara ini seperti apa dikelolanya gitu. Dan kemarin seperti saya tadi singgung, itu ada 7 orang mantan Kapolri itu yang datang ke markas besar kepolisian, bertemu dengan Kapolri, bertemu dengan para perwira-perwira tinggi dan sebagainya, dan mereka menyatakan nanti akan membantu Kapolri untuk mensosialisasikan kepada para purnawirawan Polri untuk mendorong terus perbaikan di tubuh Polri. Jadi ini bayangkan ada 7 orang yang harusnya sudah pensiun gitu, terpaksa harus turun gunung gitu. Tetapi juga kemudian orang bertanya-tanya, kenapa yang cuma 7 yang datang ya, kemana Kapolri yang sebelumnya, yang paling mudah lah orang seperti menyebut Pak Tito Karnavian atau Idam Aziz. Mungkin kalau Pak Tito Karnavian karena posisinya sebagai Mendagri mungkin wajar lah nggak datang. Tapi kemana Pak Idam Aziz dan sebagainya gitu. Ya ini karena serius, mestinya Pak Tito di situ tuh. Oh, karena gitu. juga Pak Tito dianggap masih terkait dengan kasus Sambo, Satgas Merah. Demikian juga Pak Idam yang kemudian mewarisi Pak Tito itu. Jadi semua soal di depan kita akhirnya dicurigai itu. Kalau begitu yang 7 ini gengnya siapa? Kira-kira begitu kan? Berat ini. Ya itu akhirnya mulai meneliti sendiri itu demi apa sebetulnya? Apa mereka memang ingin perlihatkan mereka lebih paham tentang kepolisian daripada Pak Tito misalnya kan? Atau memang yang diundang oleh, dianggap oh ini kan diundang oleh Pak Sigit tuh, adalah gengnya Pak Sigit. Jadi semua soal akhirnya jadi kabur karena kan mestinya presiden yang sebagai pemimpin Polri, karena Polri di bawah presiden, yang perintahkan itu supaya publik ngerti bahwa presiden punya desain untuk mereformasi polisi. Nah kalau semua orang datang ke polisi, nanti polisinya bingung Pak Sigit juga bingung, nanti ada purnawirawan yang datang, ada polisi lalu lintas datang karena juga menganggap ini bagian-bagian ini mesti direformasi lagi nih, karena hak punglinya udah dihilangin oleh sistem. Kira-kira begitu kan? Kalau semua hal harus diterima itu juga bingung. Karena itu proposal saya pada waktu itu, ini mestinya jadi kepentingan masyarakat sipil. Reformasi polisi itu harus dikembalikan pada civilian value. Jadi tetap ke masyarakat sipil. Bahwa purnawirawan ini punya keprihatinan, iya. Tapi mungkin juga ini para purnawirawan ini, purnawirawan Kapolri ini merasa bahwa ini kok lambat ya. Maka mereka datang lakukan itu. Tapi sinyal yang utama adalah kenapa Pak Tito dan Pak Idam nggak ada. Itu harusnya jadi curiosity. Kan justru yang jadi berita bukan Kapolri datang. Kenapa Kapolri berdua ini nggak datang? Itu yang jadi berita kan. Ya karena bagaimanapun juga di kasus ini meledak ya. Sebenarnya ini kan sebenarnya sudah lama banyak muncul persoalan meledak karena kasus Sambo, dan kemudian kasus Sambo orang mengkait-kaitkan dengan Satgasus, dan Satgas Merah Putih itu dibentuk oleh Pak Tito dan komandan Satgasus pertamanya ada Idam Aziz, kan begitu logika publiknya. Ya itu yang diingat publik dan dipahami oleh jurnalis. Karena itu jurnalis bertanya itu kenapa
Jadi kelihatannya soal reformasi polisi ini normatif aja, enggak ada kasus beli, ada kasus di depan mata yang harusnya terkait. Dan Pak Tito tentu harus hati-hati memberi keterangan pada pers kalau dia datang di situ kan. Jadi Pak Tito mungkin berhitung, waduh kalau saya datang di situ pasti semua kamera ke saya, nggak mungkin ke Kapolri yang lain kan. Jadi itu saya kira yang dihindari Pak Tito misalnya. Tetapi kita mesti tagih juga, Pak Tito itu konsep Anda apa untuk reformasi polisi itu? Ya tentu Tito sebagai profesor kan paham lebih tinggi ilmu kepolisian itu, dan sebagai pelaku yang pernah jadi Kapolri dia tahu di mana bagian-bagian yang mesti diperbaiki itu. Nah itu sebetulnya tuntutan publik, diam-diam Tito hadir dong di situ tuh supaya pers juga lega kan. Selama ini Pak Tito kurang bicara tentang kasus-kasus terakhir ini. Ya karena kesibukan mungkin mempersiapkan pemilu ya. Ya, oke. Walaupun kita nggak tahu pemilunya jadi atau tidak. Ini serius ya, bukan bercanda ya, bukan ledek-ledek loh. Ya, kita ingin Pak Tito, kalau bisa Pak Tito juga calon jadi presiden dong itu kan. Dia paham keadaan dalam negeri dan dia bisa kontrol pejabat-pejabat yang akan diangkat oleh presiden tanpa pemilu. Jadi secara teknis Pak Tito itu menguasai keadaan dalam negeri itu. Nah itu sebetulnya yang orang ingin dengar dari seorang menteri dalam negeri di dalam suasana yang dinamika politiknya begitu tipis berubah menjadi kerusuhan politik. Mestinya ada suara dari menteri dalam negeri. Kan ini semua politik adalah urusan dalam negeri kan. Jadi sekali lagi kalau soal 7 Kapolri itu berita kecil. Berita besar adalah tidak ada Pak Tito di situ. Nah supaya berita besar ini nggak jadi isu, jadi gosip, nah silakan Pak Tito muncul di publik dan terangkan apa yang mesti dia lakukan sebagai Menteri Dalam Negeri, termasuk soal kepolisian. Karena itu juga beririsan dengan kepentingan keamanan dalam negeri itu. Oke, nah sekarang seperti tadi topik yang saya sampaikan juga ini berkaitan tadi yang kudeta Ibu Mega oleh Pak Jokowi. Ini menurut saya menarik ya, karena meskipun ini dilakukan oleh relawannya Ganjar yang disebut Koalisi Aksi Milenial Indonesia Ganjar itu, tapi tetap saja kita melihat ini kok seperti desain yang selama ini kita bayangkan juga ya gitu. Saya lihat diam-diam Ganjar ini memang lakukan operasi untuk menggerogoti PDIP. Ini ya, saya mau terbuka aja jelasan itu. Karena setelah bertemu dengan PDIP, kelihatannya PDIP nggak mampu untuk kasih teguran melebihi teguran lisan itu kan pada Ganjar. Padahal di depan mata Ganjar udah secara resmi berkampanye ke seluruh daerah. Bukan lagi ingin jadi presiden, tapi memang sudah kampanye untuk memutuskan berseberangan dengan PDIP. Kan itu sinyalnya tuh. Jadi PDIP juga terlalu sopan untuk mengatakan bahwa ya kami udah tegur secara lisan dan Ganjar mengerti. Iya, pengertian Ganjar itu yang justru dimanfaatkan tadi untuk melakukan ujian yang lebih jauh ke PDIP, bahkan dengan proposal untuk mengganti Megawati itu. Jadi sebetulnya ini karena nggak ada ketegasan disiplin, maka Ganjar menganggap oke, kalau begitu saya akan memanfaatkan jaringan saya untuk menguji apakah PDIP itu masih kuat, masih tangguh untuk manggil saya kedua kali. Kira-kira begitu kan. Dan Ganjar mungkin berpikir sebaiknya dia dipanggil berkali-kali oleh PDIP, ditegur supaya ada berita terus kan. Kan itu teknik komunikasi yang bagus sebetulnya. Jadi Ganjar pasti akan terus-menerus, kalau istilah gampangnya petantang petenteng tuh. Jadi bagus juga Ganjar petantang petenteng di depan PDIP yang kehilangan marwah tuh. Dan terus-menerus Megawati berupaya untuk cari jalan keluar bagaimana supaya terah Soekarno ini masih bisa dilanjutkan. Kalau enggak memang habis PDIP. Dalam hitungan saya ya udah akan ada demoralisasi itu. Sayang sekali nanti kalau partai itu hilang. Padahal ini partai yang juga tumbuh dari sejarah Indonesia yang kita anggap bahwa Megawati bertempur untuk mendewasakan partainya dari kepungan Orde Baru tuh, dan dia berhasil. Nah, sekarang dia dikepung sendiri oleh kader-kadernya kan. Kan itu intinya kan, dikepung oleh Ganjar, dikepung oleh Jokowi, dikepung oleh macam-macam gitu kan. Jadi sekali lagi Ibu Mega harus kembali pada keteguhan prinsip bahwa sekali meletakkan garis itu harus ditempuh dengan lurus. Bu Mega udah katakan bahwa hanya melalui ketua umum semua diskusi tentang capres mencapreskan itu dipastikan. Nah Ganjar udah melanggar itu, tapi PDIP nggak mampu untuk menegur
dengan sekedar mengatakan kami udah tegur secara lisan, itu nggak ada gunanya. Nah, orang akan lihat PDIP harus tumbuh dalam watak sesungguhnya, yaitu prinsip-prinsip Soekarno. Tanpa prinsip-prinsip Soekarno, PDIP bukan partai, kan dari awal kan genealoginya begitu. Nah, Puan kelihatannya harus betul-betul dipaksa akhirnya untuk jadi kader PDIP. Jadi ini periode terakhir Puan, kalau dia nggak jadi capres juga atau nggak jadi tidak masuk di dalam radar politik bangsa, ya udah selesai itu. Nggak akan ada orang yang ingat lagi bahwa PDIP pernah punya kader yang namanya Puan Maharani. Ya. Ini saya jadi apa ya? Saya jadi tertarik ini karena kenapa terjadi perbedaan ya? Kalau Ganjar Pranowo yang menyatakan siap jadi presiden hanya ditegur secara lisan, sementara yang menyatakan mendukung, yakni Efek Hadi Rudiatmo, mantan wali kota Solo, sekarang ketua PDI Solo, itu dihukum ringan, dihukum sangat berat dan terakhir gitu. Dan kemudian saya bahkan lebih jauh berpikir, jangan-jangan ini sebenarnya memang ada indikasi perpecahan di internal PDIP karena orang mungkin banyak yang bersikap diam-diam, tapi yang ada juga yang terbuka seperti Efek Hadi Rudiatmo gitu. Tapi yang diam mungkin lebih banyak gitu. Ya, saya menduga dengan keras bahwa udah pecah tuh partai itu. Jadi ada yang memang udah anggap udahlah daripada ribut dengan soal-soal teknis Soekarno segala macam, udah Ganjar aja lah, atau Ganjar bisa diasuh kembali itu. Kira-kira itu. Dan orang menganggap bahwa lain kalau nggak ada Anies itu, karena ada Anies maka orang anggap udah Ganjar aja, jadi lebih konkret kan, jadi maksa-maksain kader dari dalamnya nggak ada itu. Jadi sebetulnya secara real itu kaki-kaki partai itu udah dipenggal-penggal dari dalam sendiri itu. Nah, kita nggak ingin itu berlangsung lama, karena itu saya selalu minta Ibu Mega tampil ke publik dan tentukan, ini tinggal 3 semester. Kalau PDIP gagal untuk mengkonsolidasikan diri, maka Anies akan terbang tinggi itu, dan nggak bagus kalau Anies menang mutlak, mesti ada pembanding itu. Saya nggak suka Anies itu kalau dia terlalu menghipnosis bangsa ini lalu dia menang mutlak. Akibatnya Anies memerintah lagi tanpa ada oposisi. Jadi kalaupun Anies menang, tetap PDIP beroposisi, ya kira begitu. Saya sepakat itu kan karena tanpa ada oposisi ya pemerintah seperti yang terjadi sekarang gitu. Dan yang lebih parah lagi itu ada keinginan memang meniadakan oposisi, itu yang saya kira jauh lebih buruk lagi. Ya itu, PDIP mestinya juga dari awal tegur Pak Jokowi. Kami PDIP dari awal beroposisi pada Orde Baru, beroposisi pada SBY. Kenapa tiba-tiba Presiden Jokowi bilang kami nggak perlu oposisi itu? Jadi itu yang saya sudah tagih, ketaatan di dalam prinsip-prinsip demokrasi harusnya maksimal dong. Nah, sekarang kejebakan PDIP itu, dan jebakan itu bisa betul-betul bikin partai itu rapuh menuju 2024. Jadi bayangkan misalnya Anies sudah membentuk relawan, bukan membentuk, Anies dibentuk oleh relawan, dan relawan itu dengan enak mengatakan, ya udah kami ada duit, tapi Anies kami setujui. Artinya kimia batin relawan dengan Anies itu udah kuku. Sementara kimia di dalam PDIP sendiri dengan Puan itu masih rapuh kan. Apalagi Puan dengan masyarakat luas. Di dalam PDIP sendiri Puan itu seolah-olah ya ada nggak ada. Dan itu bahayanya sebuah partai yang didesain untuk hierarkis dengan dalil darah Soekarno, itu akhirnya pembuluh darahnya mulai pecah kan, itu bahayanya tuh. Oke, ini serius ya, Bung Rocky, jangan dianggap bercanda-bercanda ya. Betul, ini serius nih soal masa depan PDIP. Yang saya ingin PDIP itu hadir terus dengan warna nasionalisme. Soalnya kalau nggak ada PDIP, orang lupa pada Soekarno tuh. Jadi biarkan PDIP tumbuh sebagai partai yang memang didesain untuk menghidupkan kembali pikiran Soekarno tuh. Dan sangat mungkin juga pikiran Soekarno justru relevan berhadapan dengan pikiran Jokowi yang kemudian jadi kapitalistik. Ya. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Dan tetap meskipun apapun situasinya tetap kita kawal dengan 0%. No adalah dasar kita berdemokrasi. Yes, thank you. Oke.